Kalian tim mana? Tim ori atau tim custom? I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. Halo Rainbow Builder semua, balik lagi sama kita Rainbow Moto Builder. Kali ini kalau biasanya kita nge-review motor, jelasin satu persatu partnya apa. Kali ini kita mau membandingkan ya. Jadi kalian pasti tahu dong Yamaha Mio itu motor yang paling legend, yang pasti kalian mungkin dulu ketika kalian masih sekolah atau kuliah pernah punya, ataupun mungkin masih sekarang kalian masih punya di rumah. Nah ini nih, jadi kita akan membahas perbandingan before dan after dari motor Yamaha Mio yang kita custom konsep street cup nih. Nah kira-kira apa aja sih yang dirubah dan yang diambil dari yang orinya apa aja sih? Karena kan banyak pertanyaan nih, Bang, yang diambil dari yang motor orinya apa aja? Nah, kita akan bahas di sini. Kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Moto Builder, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder karena di situ racun-racun bertebaran. Oke, ikutin terus video kita. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we. Nah, Rainbow Builder semua, bicara masalah motor Yamaha Mio nih ya, pasti kalian punya banyak memori ataupun wah nih motor nih yang nganterin gue dulu atau sekolah nih waktu kuliah nih. Atau mungkin sekarang kalian masih pakai itu buat sehari-hari nih. Nah di sebelah kanan saya ini ada motor Yamaha Mio yang memang sudah kita restorasi. Konsepnya kita balikin ke originalnya seperti motor Yamaha Mio yang baru keluar yang pertama itu. Nah di sebelah kiri saya ada motor Yamaha Mio yang sudah kita custom total jadi konsep street cup. Nah, kalian tim yang mana nih? Tim yang ori atau tim yang custom? Yuk kita bahas satu-satu ya. Kira-kira apa aja sih yang dirubah dan perbedaannya, kenyamanannya seperti apa? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama nih ya, kalau dari sisi sumbu rodanya memang di Mio yang original ini memang lebih panjang dibandingkan yang sudah di custom gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari bentuknya, bodinya memang setelah di custom jadi lebih ramping dan juga lebih pendek gitu dibandingkan dengan motor yang originalnya. Kalau dari kaki-kakinya sendiri sama, semua pakai, ini kita pakai ring 14 dan yang custom juga pakai ring 14 gitu. Karena memang ini konsepnya yang ori, jadi lebar velgnya juga lebih kecil dibandingkan yang sudah kita custom. Karena kalau custom kita pengennya kelihatan lebih padat sehingga kita pakai velg dengan ring yang lebih lebar gitu. Nah kalau bisa dibilang secara looknya nih, secara tingginya memang kalau dibandingkan yang custom dengan yang ori, tingginya motor ini lebih tinggi yang original nih. Kalau kita lihat yang custom dia posisinya sedikit lebih pendek dibandingkan yang original gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang keren sih sama-sama keren ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan sih sebenarnya. Kalau kalian memang pakainya nih buat sehari-hari, buat menerobos kemacetan setiap hari kalian berangkat kerja, kita sih menyarankan kalian pakai yang customnya yang restorasi yang dibalikin ke ori kayak gini. Kenapa? Karena memang yang motor yang ori itu memang sangat nyaman kalau kalian pakai buat bener-bener motor tempur kalian lah gitu. Tapi kalau kalian memang suka hobinya motor custom yang akan dipakai di weekend atau ketika lagi libur kalian mau jalan-jalan mau touring, silakan kalian bisa custom konsep yang unik-unik nih. Jadi kalian jadi pusat perhatian di jalan gitu. Jadi secara kaki-kakinya juga kita sama ya, untuk ringnya walaupun custom kita tetap pakai ring 14 karena kita mempertahankan kenyamanannya. Kemudian shock breakernya juga kalau dilihat yang custom ini kan kita kok shock breakernya padat banget ya. Nah ini sebenarnya karena kita pakein cover shock breaker nih. Sebenarnya shock breakernya kita tetap pertahankan yang originalnya sih, karena kaki-kaki ini sangat vital juga. Jadi kita pertahankan yang original supaya kualitasnya juga bagus gitu. Jadi ini kita kasih cover supaya lebih padat gitu. Memang yang perbedaannya adalah sennya di mana ya kalau custom ya. Kalau motor custom yang street cup kayak ini, sennya taruh di mana sih gitu kan. Nah kalau yang orinya kan sennya ada di sebelah sini nih. Ada di kanan kiri di depan ya. Nah kalau yang custom dia kita taruh di bagian cover shock di bawah di sini nih. Kenapa? Supaya nggak mengganggu. Misalnya kita taruh di tengah atau di sini kayaknya terlalu keramaian gitu. Jadi kalau di bawah kan lebih soft, dan juga ini kita sudah pakai yang LED ya kalau untuk yang custom, jadi terang banget gitu. Coba kita tes nyala dulu coba deh. Nih. Jadi walaupun ini di bawah, jadi ini sangat terang banget karena sudah LED gitu. Itu bagian kaki-kaki depan ya. Kemudian kalau kita naik ke atas, lampunya kalau yang original ini memang kita pertahankan halogen, cuma di motor Mio yang restorasi ini kita pakaikan lampu LED supaya lebih terang gitu. Kalau bawaannya pakai halogen kayaknya kurang greget gitu. Kalau pas lagi hujan kayaknya kurang terang ya, tapi kita pakai yang LED. Sedangkan kalau yang custom kita sudah pakai daymaker ukuran 3,5 inch. Jadi itu sudah
oke banget ketika menerobos lampu ketika hujan gitu ya, sangat udah oke. Karena kita pakai daymaker gitu. Kemudian kokpitnya sendiri ya, kalau yang original memang untuk handle remnya kita semua masih pakai yang ori semua, dan ini memang standarnya ya. Jadi kenyamanannya kok bisa dibilang memang lebih nyaman pakai master rem yang saya pasangkan di motor custom ini. Kita udah pakai RCB juga, jadi memang handle ke tangannya lebih enak, terus juga empuk gitu. Jadi kita pakai yang ini gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak mau kelihatan ori-ori banget, bisa juga sih kalau kalian pasangkan master rem yang aftermarket yang lebih empuk dan handlingnya lebih enak gitu. Kemudian juga untuk spionnya gitu kan, kalau custom kita biasanya pakai bar end gitu kan, supaya kelihatan lebih clean lah gitu. Atasnya nggak kayak lagi doa ya gitu. Kalau misalnya ini kan namanya spion berdoa ya gitu. Jadi tapi bagus juga sih kita sambil di jalan sambil berdoa supaya selamat sampai tujuan. Gitu. Kemudian, nah yang bedanya pasti pada nanya nih, Bang kalau di custom gitu masih pakai frame orinya nggak sih? Nah ini nih, jadi meskipun ini custom dari frame depan sampai ke tengah, sampai ke subframe, ini kita masih pertahankan orinya punyanya Yamaha Mio. Gitu. Sama dengan yang ini. Kalau kalian lihat bentuknya sebenarnya sama, cuma karena ini sayapnya kita custom jadi kelihatannya lebih ramping. Tapi sebenarnya frame depan ke tengahnya ini sama, kita pakai originalnya dari Yamaha Mio. Nah, perbedaannya adalah dari subframe tengah ke belakang ini kita custom gitu. Jadi kita potong yang bagian tengah belakang, kita bikin engine mountingnya lagi sehingga posisi mesinnya agak maju ke depan supaya kelihatan lebih padat gitu. Karena Matic ini kan mesinnya agak di belakang ya, jadi kita majuin ke depan sedikit supaya looknya dari street cab ini juga keren gitu. Itulah perbedaannya. Jadi pertanyaan kalian terkait frame udah terjawab ya. Terus juga kalau dibilang untuk joknya sendiri, memang kalau saya jujur lebih nyaman yang original karena dia posisinya lebar dan juga ke pantat kita atau ke kaki kita ini lebih enak gitu. Kalau custom memang karena bodinya sedikit ramping, dia juga posisi joknya juga sedikit lebih kecil gitu. Jadi memang lebih nyaman yang restorasi nih gitu. Kemudian kalian pasti nanya ini bodinya dari apa sih Bang? Kayak gini nih, bikin apa gimana? Nah biasanya kita ambil dari frame-nya Honda Grand ataupun C70 biasanya. Kalau ini kita pakai Honda Grand kalau nggak salah. Jadi kita kanibal lah dari Honda Grand supaya lebih kuat juga gitu. Dan juga kalau biasanya di sini di bawahnya jok ada bagasi. Kekurangannya ketika custom ya di bawah jok ini tidak ada bagasi karena ini langsung ke tangki karena dia modelnya seperti Honda Grand gitu. Cuma memang kalau di custom ini kan kita mengejar looknya ya. Jadi kayak looknya joknya pisah, kemudian warnanya kita bisa kombinasikan dan juga lebih kelihatan klasik. Jadi kalau kalian suka dengan sesuatu yang beda, kalian pengen motor yang kira-kira dipakai 1 minggu lebih asik ya, kalian bisa pilih untuk si motor custom ini. Kemudian juga untuk kaki-kaki belakang juga sama, kita juga pakai ring 14 juga gitu. Jadi kita usahakan untuk kaki-kaki sama seperti yang original. Terus juga di knalpot juga kalian ini pilihan ya, sebenarnya kalian bisa pilih yang knalpot yang berisik, ngebas, atau kalian pengennya ori. Itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kalian. Nah yang agak berbeda ini di bagian shock breaker belakang ya. Kalau Yamaha Mio yang original itu kan shocknya single shock di sebelah kiri. Sedangkan yang custom ini kita bikin double shock nih gitu. Kita bikin double shock pakai size ukuran ini pakai 280 gitu. Jadi salah. Nah, untuk shock yang custom ini kita pakai double shock dan ini kita pakai ukuran 340 nih. Gitu. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya. Kenapa yang original pakai single shock dan kita jadiin 2 shock gitu. Karena bodinya dan rangkanya kan sangat kecil ya. Jadi kita butuh tumpuan suspensi yang kuat juga, jadi kita bikin double shock meskipun ini Matic dan pakai CVT ya di sebelah kiri gitu. Dan juga balik lagi posisi ridingnya gitu, sebenarnya kalau custom enaknya adalah bisa disesuaikan dengan tinggi badan dan berat badan kalian gitu. Jadi kalau customer tingginya 170, beratnya 70, kita bisa sesuaikan dengan posisi riding di motornya. Itulah kelebihan juga sih saya dari motor custom gitu. Nah, ini balik lagi juga ke budget kalian juga. Jadi kalau kalian punya budget yang lebih atau misalkan cukup, mungkin motor custom ini bisa jadi pilihan kalian gitu. Tapi kalau kalian punya budget yang mungkin minimum atau misalnya terbatas, motor restorasi ini juga keren kok. Kalian bisa kok bikin restorasi kayak gini dengan budget yang nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau kalian lihat looknya sebenarnya
kayak body kayak gini, kalian nggak perlu cat ulang segala macam, kalian cukup beli jadi aja yang original, banyak yang jual yang ori yang lama gitu kan. Terus juga body kasar kayak gini juga kalian tinggal beli, nggak perlu ngecat, nggak perlu nyari segala macam. Kemudian yang ubahan-ubahan yang simpel-simpel seperti kaki-kaki, kalian cukup ganti misalkan bawaannya Mio Sporty yang pakai racing, kalian tinggal ganti pakai jari-jari. Jadi looknya kembali ke Mio yang pertama kali keluar gitu. Dan juga paling kalian merestorasi mesin dan juga mengecat ulang di rangka gitu. Jadi sebenarnya ubahannya lebih simpel dan budgetnya pasti lebih hemat. Kalau kalian memilih untuk membeli motor custom seperti ini atau membuild motor custom seperti ini memang budgetnya agak lebih tinggi karena ini memang ngerubah total ya, dia rubah total dan juga spare part yang terpasang juga kita sudah ada standarnya juga dan pasti budgetnya akan lebih tinggi dibandingkan misalnya kalian mau model restorasi kayak gini. Nah, jadi gimana kalian mau memilih yang Mio yang direstorasi atau yang dari custom? Nah, pasti kalian kepikiran kan Mio di rumah mau jadiin apa? Nah, silakan kalian bisa langsung kontak ke admin kita. Kalau kalian punya Mio nganggur di rumah yang udah terbengkalai, kalian mau restorasi jadi kayak gini buat sehari-hari atau kalian buat motor street cup yang jadi perhatian orang di jalan, nah silakan kontak ke admin kita gitu. Jadi kita udah bahas ya perbandingannya. Jadi sebenarnya sama-sama keren, cuma tinggal pilihan kalian. Kalian suka yang ori atau yang custom, oke? Udah cukup sekian kita bahas semuanya. Saya Adega pamit. See you remember semua. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.